bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada katorang semua di hari ini. Dan karena anugerah itulah maka kita harus memakai hidup dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Nah, saudara, ada cerita tentang wabah yang menyerang Amerika Serikat pada tahun 1918. Pada bulan Maret tahun 1918, Albert Gitchell, seorang juru masak tentara di Fort Riley, Kansas, didiagnosa terserang satu penyakit yang disebut pada waktu itu sebagai penyakit flu. Nah, sebelum tahun 1918 itu berakhir, penyakit itu telah menyebar ke seluruh dunia, mewabah ke seluruh dunia, dan menewaskan sekitar 40 juta orang. Virus yang sangat menular ini menjadi wabah, menjadi begitu merajalela, kasus demi kasus tersebar kemana-mana sampai ke seantero dunia. Penyebaran penyakit ini begitu mengglobal. Seorang dokter melaporkan bahwa para pasien dengan cepat menunjukkan gejala-gejala seperti terserang flu yang berkembang menjadi sejenis radang paru-paru terparah. Kemudian mati lemas hanya dalam hitungan jam. Untungnya influenza tersebut segera menghilang dengan cara yang sama misteriusnya ketika ia datang menyerang. Namun para dokter tetap heran akan penyebab dan tak mampu menemukan obatnya. Nah, saudara, bangsa Israel kuno juga menderita wabah yang mengerikan. Mereka, bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak tahu berterima kasih dan sering mengeluh kepada Allah, khususnya untuk mana yang Tuhan telah sediakannya, yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Dalam murkanya Allah mengirimkan ular yang gigitannya akan menimbulkan luka mematikan. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan meletakkan pada sebuah tiang. Siapa saja yang melihat tiang itu akan disembuhkan. Kisah ini saudara bisa baca dan bisa lihat di dalam Bilangan 21 ayat 1-9. Nah, saudara, berabad-abad kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa ular tembaga itu adalah simbol atas kematiannya di kayu salib. Mari sama-sama kita melihat Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Di sana dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Saudara, sampai pada hari ini, sampai pada titik ini, pertanyaan saya adalah, apakah Anda, apakah saudara dan juga saya sungguh-sungguh mempercayai Yesus Tuhan itu yang sanggup menyembuhkan bukan saja tubuh jasmani saudara, tetapi terlebih menyembuhkan jiwa saudara? Pada titik ini, saya pribadi mengajak saudara untuk memandang kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, tabib di atas segala tabib, yang menyembuhkan tubuh jasmanimu, bahkan menyembuhkan jiwamu. Carilah Kristus sekarang, atau Anda akan tersesat selamanya dan tidak memiliki hidup yang kekal. Percayalah Kristus pada hari ini, percayalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pada hari ini, dan engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu jauh lebih penting dari apapun yang saudara miliki di dalam dunia ini. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal hanya bisa didapat kalau saudara dan saya percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.